Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Risti Rosania dari Prodi D3 Akuntansi Universitas Bengkulu. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas, yang merupakan materi bab 3 dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Baik, kita mulai saja ke pembahasannya. Sebenarnya, akuisisi ini dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah akuisisi pada nilai tercatat ekuitas. Akuisisi ini artinya perusahaan induk memberikan imbalan yang dialihkan atau mengeluarkan biaya untuk mendapatkan 100% saham perusahaan anak itu sebesar jumlah ekuitas perusahaan anak ketika akan diakuisisi oleh perusahaan induk. Contohnya seperti ini. PTA ingin mengakuisisi 100% saham di PTB, maka PTA akan memberikan imbalan yang dialihkan kepada PTB sebesar jumlah ekuitas di PTB. Ekuitas ini adalah total seluruh aset setelah dikurangi dengan seluruh liabilitas. Jika ekuitas di PTB adalah 1 miliar, maka PTA akan memberikan imbalan yang dialihkan kepada PTB untuk mendapatkan 100% saham PTB ini adalah 1 miliar juga. Itulah yang disebut dengan akuisisi pada nilai tercatat. Namun, konsekuensi dari akuisisi pada nilai tercatat ini adalah tidak adanya diferensial atau selisih. Berbeda dengan akuisisi yang kedua. Akuisisi yang kedua adalah akuisisi tidak pada nilai tercatat. Untuk akuisisi tidak pada nilai tercatat ini akan muncul yang namanya diferensial. Saya akan memberikan contoh tentang akuisisi tidak pada nilai tercatat yang akan menimbulkan diferensial. Contohnya seperti ini. PTA mengakuisisi PTB dengan memberikan imbalan sebesar 700 juta. Sedangkan ekuitas si PTB ini hanya sebesar 500 juta. 200 juta inilah yang dinamakan dengan diferensial. Diferensial ini harus dialokasikan. Untuk mengalokasikan diferensial ini, kita harus melihat dulu apakah terdapat aset atau liabilitas PTB yang nilai tercatat dan nilai wajarnya itu berbeda. Jika ada, maka diferensial ini akan dialokasikan ke sana. Namun jika tidak ada, maka diferensial ini akan dialokasikan sebagai goodwill. Sesuai dengan judul, kita akan fokus dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas. Untuk akuisisi pada nilai tercatat ekuitas ini dibagi menjadi dua pembahasan, yaitu akuisisi dengan kepemilikan penuh dan juga akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Untuk akuisisi dengan kepemilikan penuh ini artinya perusahaan induk mengakuisisi 100% saham di perusahaan anak dengan memberikan imbalan itu sebesar jumlah seluruh ekuitas di perusahaan anak. Sedangkan akuisisi dengan kepemilikan sebagian itu artinya entitas induk mengakuisisi sebagian besar saham di perusahaan anak dengan memberikan imbalan yang dialihkan sebesar jumlah ekuitas saham yang akan diakuisisi. Contohnya seperti ini. PTA ingin mengakuisisi 80% saham di PTB. Jumlah ekuitas PTB ini ternyata adalah 500 juta. Maka PTA akan memberikan imbalan yang dialihkan untuk mendapatkan 80% saham di PTB ini sebesar 400 juta. 400 juta ini diperoleh dari 80% dari 500 juta rupiah. Itulah yang disebut dengan akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Namun konsekuensi dari akuisisi kepemilikan sebagian ini akan muncul yang namanya kepentingan non-pengendali di dalam laporan keuangan pada bagian ekuitas. Jadi, jika muncul di dalam laporan keuangan di bagian ekuitas yang namanya kepentingan non-pengendali, itu artinya perusahaan induk tidak mengakuisisi perusahaan anak secara keseluruhan atau secara 100%. Namun jika entitas induk mengakuisisi entitas anak sebesar 100%, maka tidak akan muncul yang namanya kepentingan non-pengendali di dalam laporan keuangan, tepatnya di bagian ekuitas.
Selanjutnya kita akan melihat prosedur penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasian yang disusun itu ada dua, yaitu laporan keuangan konsolidasian sesaat setelah akuisisi dan laporan keuangan konsolidasian pada akhir periode akuisisi. Yang pertama adalah laporan keuangan konsolidasian yang disusun sesaat setelah akuisisi. Contohnya seperti ini, PT Nusantara mengakuisisi PT Andalas pada 2 Januari 2021. Maka PT Nusantara sebagai perusahaan induk akan membuat laporan keuangan konsolidasian per 2 Januari 2021. Namun pada 2 Januari 2021 ini hanya laporan posisi keuangan yang bisa dibuat oleh PT Nusantara. Mengapa demikian? Karena per tanggal 2 Januari 2021 ini belum ada transaksi atau belum ada kegiatan operasional perusahaan gabungan ketika perusahaan induk ini telah mengakuisisi perusahaan anak. Jadi hanya laporan posisi keuanganlah yang bisa dibuat oleh perusahaan induk, yaitu perusahaan Nusantara tadi. Kemudian yang kedua adalah laporan keuangan konsolidasian yang disusun setelah akhir periode akuisisi. Pada akhir periode akuisisi ini, barulah PT Nusantara bisa membuat laporan keuangan konsolidasian secara lengkap. PSAK yang mengatur tentang penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah PSAK nomor 65. Di dalam PSAK 65 dikatakan mempunyai hak pengendalian, disyaratkan bahwa investor memiliki hak untuk mengendalikan manajemen bisnis, yang artinya investor memiliki hak untuk mempengaruhi atau mengendalikan perusahaan anak dan juga memiliki hak untuk mempengaruhi hasil dari imbal hasil dari keterkaitan antara investor dengan investasi selama ini. Di dalam menyusun laporan keuangan konsolidasian, kita akan melalui beberapa tahap. Tahap pertama itu adalah jurnal eliminasi. Setelah melakukan jurnal eliminasi, kita akan memperhitungkan data keuangan perusahaan anak dengan perusahaan induk. Kemudian kita akan menyesuaikan jurnal eliminasi, dan yang terakhir kita akan melakukan konsolidasian. Angka-angka di dalam tahap konsolidasian inilah yang akan dimunculkan di dalam laporan keuangan konsolidasian. Kemudian menurut PSAK 65, prosedur penyusunan laporan keuangan konsolidasian itu adalah yang pertama, menggabungkan aset, liabilitas, ekuitas, kemudian penghasilan, beban, dan juga arus kas entitas induk dengan entitas anak. Dengan catatan bahwa tidak ada pendapatan yang diperoleh dari transaksi antara perusahaan induk dan juga perusahaan anak. Jika terdapat transaksi seperti itu, maka harus dieliminasi. Contohnya seperti ini. Perusahaan induk mengakui atau melaporkan bahwa terdapat penjualan di akhir periode itu sebesar 100 juta. Ternyata setelah ditelusuri, 60 juta dari 100 juta ini merupakan penjualan perusahaan induk kepada perusahaan anak. Maka hanya 40 juta tadilah yang bisa diakui di dalam laporan keuangan, sedangkan 60 juta tersebut harus dieliminasi. Karena dampak dari penjualan perusahaan anak penjualan perusahaan induk kepada perusahaan anak ini tidak boleh muncul di dalam laporan keuangan konsolidasian. Tetapi kedua perusahaan, yaitu perusahaan anak dan perusahaan induk, tetap melakukan pencatatan atas transaksi tersebut. Dikarenakan pencatatan itu harus dibuat, hanya saja dampak dari transaksi itu yang tidak boleh dimasukkan di dalam laporan keuangan konsolidasian. Kemudian prosedur yang kedua adalah mengeliminasi nilai tercatat atas investasi entitas induk dengan entitas pada setiap entitas anak dan bagian entitas induk pada entitas setiap entitas anak. Kemudian ada prosedur yang ketiga adalah mengeliminasi seluruh aset, liabilitas, penghasilan, ekuitas, kemudian beban dan arus kas di dalam intrakelompok usaha terkait dengan adanya transaksi atau hubungan antar entitas dalam kelompok usaha. Kemudian pembahasan yang terakhir adalah jenis-jenis laporan yang dilaporkan di dalam laporan keuangan konsolidasian pada akhir periode.
untuk akhir periode, maka terdapat 3 laporan keuangan konsolidasian yang dapat dibuat. Yang pertama adalah laporan laba rugi konsolidasian, kemudian yang kedua adalah laporan saldo laba konsolidasian, dan yang terakhir laporan posisi keuangan konsolidasian. Baik, itu saja pembahasan saya mengenai konsolidasi pada akuisisi dengan akuisisi pada nilai tercatat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.